Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Suasana masih lebaran, hari raya Idul Fitri. Jadi saya juga memakai baju bernuansa islami dan memakai kopiah seperti ini. Padahal saya jarang memakai seperti ini. Biasanya saya pakai topi. Video kali ini saya akan berbicara tentang yang berkaitan dengan ketupat. Karena besok sudah kupatan. Terutama di daerah Trenggalek ini hari raya kupatan, wah rame bro. Apalagi daerah Durenan, Kelutan, wah rame tradisi kupatan. Kalau musim-musim sebelum pandemi, tapi kalau saat-saat seperti ini saya tidak tahu. Masalahnya harus menjaga protokol kesehatan seperti anjuran dari pihak pemerintah. Tidak boleh berkerumun. Sedangkan ketupat atau kupatan itu di daerah sini identik dengan berkerumunan massa yang banyak sekali, entah itu perayaan apa itu namanya, pertunjukan budaya dan membagikan ketupat dan sebagainya, itu banyak sekali dan tentu itu akan mengundang kerumunan dari masyarakat. Tapi kalau untuk musim-musim seperti ini saya tidak tahu boleh apa enggak, kita tidak tahu. Kita lihat besok. Yang jelas video kali ini saya akan sedikit mengupas atau menceritakan tentang asal usul atau makna dari ketupat menurut orang-orang zaman dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi kalau Anda mau mendengarkan, monggo silahkan disimak. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, di skip saja. Kalau mungkin Anda sudah mengetahuinya. Tapi kalau untuk menambah sedikit wawasan, ayo silahkan disimak. Mungkin ini bisa membawa sedikit manfaat buat Anda. Jadi tradisi lebaran di beberapa daerah di Indonesia itu masing-masing mempunyai ciri khas sendiri dan bermacam-macam cara untuk menyambut kemenangan di hari raya Idul Fitri. Seperti halnya di hari-hari seperti ini. Di Indonesia khususnya di Pulau Jawa itu mempunyai dua tradisi lebaran bro, yaitu yang pertama Idul Fitri dan Lebaran Ketupat. Ada dua. Jadi lebaran hari raya Idul Fitri itu seperti yang serentak dilaksanakan sesuai ketentuan dari pihak pemerintah yang sudah diumumkan tanggal dan hari raya Idul Fitri secara resmi dari pihak pemerintah. Setelah tahu hisapnya hari raya lebaran itu baru dilaksanakan oleh orang Islam, walaupun terkadang juga ada yang mendahului atau yang membelakangi, itu biasa. Kemudian seminggu setelahnya Muslim di Indonesia khususnya yang berada di Pulau Jawa itu merayakan Lebaran Ketupat. Karena puasa Syawal kan 6 hari. Itu untuk hari raya pertama enggak, karena haram berpuasa. Hari raya kedua itu baru mulai puasa 6 hari. Setelah selesai itu baru merayakan hari raya Kupatan. Jadi budaya Kupatan atau Riyaya Kupat ini adalah budaya yang sudah lama ada di Jawa. Bahkan sejak masa kejayaan Hindu dan Buddha itu sudah ada. Namun seiring perkembangan zaman, tradisi Kupatan itu berakulturasi dengan tradisi Islam, digabungkan dengan tradisi Islam budaya Jawa, dan hampir setiap daerah itu memiliki khas atau cara tersendiri-sendiri untuk merayakan hari raya Ketupat atau Kupatan. Dalam hadis Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor 1991 itu menyatakan bahwa ngan Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mangsoma Ramadhana summa ab'ats sita min Syawalin kana kasyami dhahrin. Artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka ia seolah-olah berpuasa 1 tahun. Jadi pahalanya itu dibilang di siapa yang mau berpuasa 6 hari setelah bulan Syawal itu pahalanya sama seperti Anda berpuasa 1 tahun. Mudah-mudahan saya doakan Anda yang sedang menjalankan ini akan mendapatkan pahala seperti yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Allahumma amin ya. Dan hadis inilah salah satunya yang mendasari masyarakat muslim di Indonesia untuk melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, lalu kemudian mengakulturasikan tradisi selamatan dalam bentuk Lebaran Kupat atau Hari Raya Kupat atau Kupatan. Nah, Lebaran Kupat pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kalijogo, bro ya. Lebaran Kupat itu yang memperkenalkan dulu itu Sunan Kalijogo pada zaman Wali Songo, dan saat itu beliau memperkenalkan dua istilah Ba'da kepada masyarakat Jawa, Ba'da Lebaran dan Ba'da Kupat. Ba'da Lebaran dipahami dengan prosesi pelaksanaan salat Id 1 Syawal hingga tradisi saling kunjung dan memaafkan sesama muslim. Sedangkan Ba'da Kupat itu dimulai seminggu atau 8 hari sesudah Lebaran.
Pada hari itu, masyarakat Muslim Jawa umumnya membuat ketupat, gawe kupat seakeh-akeh. Yaitu jenis makanan yang dibuat dari beras, biasanya dikasih irisan kelapa kecil-kecil, lalu dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa atau janur yang berbentuk kotak, yang namanya ketupat. Isine sego karo kambil, kemudian dimasak dan di pagi harinya dibagi-bagikan, entah itu kepada tetangga atau kepada orang lain, atau dikasihkan di depan rumah. Siapapun yang mau memakan boleh. Dan menurut H.J.D. Grab dalam buku Malay Annal, ketupat adalah simbol perayaan hari raya Islam pada masa pemerintahan Demak, menurut salah satu peneliti. Di dalam bukunya tertulis seperti itu. Pada awal abad ke-15, Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Fatah. Kesultanan Demak membangun kekuatan politiknya sembari menyiarkan agama Islam dengan dukungan Wali Songo. Salah satu diantaranya adalah Sunan Kalijaga. Graf menduga kulit ketupat yang terbuat dari janur kelapa yang telah dibuang lidinya itu menunjukkan identitas budaya pesisir yang dipenuhi dengan banyaknya pohon kelapa. Menduga. Itu peneliti menduga seperti itu. Dan kupatan sendiri merupakan salah satu tradisi masyarakat Muslim Jawa yang masih dilestarikan sampai sekarang. Umumnya kupatan hanya dirayakan oleh masyarakat secara individual. Dan menurut Clifford Geertz, kupatan adalah tradisi selamatan kecil yang dilaksanakan pada hari ke-8 bulan Syawal. Dan secara filosofi, janur kuning yang dibuat untuk membungkus kupat menurut orang-orang Jawa diyakini bisa menolak balak atau nasib buruk. Tolak balak. Oleh karena itu, tidak heran ketupat selalu hadir di beragam upacara adat. Kenapa dikatakan seperti itu? Biasanya kan bukan hari raya kupat seperti ini yang adanya kupat, tapi di upacara pernikahan ataupun yang lain, biasanya kalau di tempat orang Jawa itu ada yang namanya ketupat. Walaupun mungkin kalau di hari-hari di upacara-upacara seperti itu tidak ada isinya, tapi kalau di hari kupatan seperti ini kan ada isinya. Isinya ya nasi dan janur. Nah, karena ketupat berasal dari atau terbuat dari janur, maka janur merupakan kependekan. Ada yang mengatakan janur ini sebagai dibuat singkatan atau kependekan atau memiliki arti tersendiri. Ada yang bilang dari bahasa Arab janur, ja'anur. Cara artine ja'a teko apa nurun cahaya, datangnya cahaya. Ada juga yang mengatakan kependekan dari Jatining Nur, yang memiliki makna memiliki cita-cita untuk menggapai cahaya ilahi dengan hati yang bersih. Untuk itu, agar bisa mencapainya, seseorang harus selalu ingat kepada Allah, berzikir dan beramal yang soleh. Nah, sedangkan dalam kamus Pepak Bahasa Jawa, Slamet Mulyono menuliskan bahwa kata ketupat itu berasal dari kata kupat. Nah, kupat merupakan singkatan lagi ini, yaitu pertama ngaku lepat atau mengakui dosa, dan yang kedua laku papat atau 4 perjalanan. Ngaku lepat umumnya diimplementasikan dengan tradisi sungkeman di hadapan orang tua, itu mengakui dosa, sungkem nyuwun ngapura. Dan prosesi sungkeman itu memperlihatkan bagaimana seorang anak bersimpuh dan meminta maaf pada orang tua, tidak angkuh, memuliakan orang tua, serta selalu meminta bimbingannya. Itu yang pertama. Dan untuk yang kedua, laku papat diartikan ke dalam 4 istilah, yaitu lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Nah, ada 4. Lebaran memiliki arti usai atau berakhir. Lebaran, wis lebar, wis cukup, berakhir, yang menandakan selesainya masa berpuasa dalam bulan Ramadan. Sudah lebaran, sudah bebas, dan kesiapan menyongsong kemenangan. Sedangkan luberan itu bermakna meluber atau melimpah, selayaknya air yang meluber dari wadah. Dan istilah ini merupakan makna budaya untuk membagikan berkah yang ada pada orang yang lebih membutuhkan. Sedangkan leburan berarti melebur habis, melebur, dosa-dosa dilebur jadi 0, 0, saling meleburkan dosa dan memaafkan satu dengan yang lain.
Dan untuk yang terakhir, laburan. Itu berasal dari kata labur atau kapur yang memiliki warna yang putih dan dapat menjernihkan, sama seperti hati manusia. Usai lebaran, ketupat itu menjadi putih bersih, bebas dari dosa. Allahumma amin. Sedangkan lebaran ketupat sering disebut pula sebagai kupatan. Ya, kupatan. Kalau di Trenggalek itu ya namanya kupatan, bukan lebaran ketupat. Kapan kupatannya? Nah, kupatannya sisuk irono. Nah, di beberapa daerah tertentu di Indonesia itu dirayakan secara lebih istimewa. Kalau di Trenggalek itu, di beberapa daerah Trenggalek itu termasuk sangat istimewa. Full, Anda mengerti daerah Durenan, itu sudah terkenal. Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek itu sudah terkenal sekali kalau masa-masa atau di hari-hari kupatan. Tapi kalau untuk hari-hari seperti ini kita tidak tahu, rame pondak tidak tahu. Karena ini masih dalam rangka apa itu namanya, dalam masa-masa pandemi dan dilarang untuk berkerumun. Jadi tidak tahu ini boleh dilaksanakan apa enggak, kita lihat besok. Dan biasanya itu tidak hanya saling bersilaturahim antar keluarga, saudara, kerabat ataupun tetangga, itu enggak. Masyarakat juga biasanya mengadakan kirap tumpeng raksasa. Oh, biasanya kalau di Durenan itu juga ada kirap tumpeng yang raksasa. Tumpeng itu yang bentuk mengerucut. Tumpeng raksasa itu dibuat dari ribuan ketupat yang biasanya disusun mengerucut seperti ini. Isinya ribuan ketupat. Motif atau tujuan paling utama diselenggarakannya tradisi kupatan oleh masyarakat Muslim, khususnya di Pulau Jawa atau Trenggalek, itu adalah untuk memperkuat tali silaturahim antar sesama warga, memperkuat tali silaturahim persaudaraan. Jadi seperti itu intinya. Namun demikian, masyarakat juga meyakini bahwa kupatan sebagai tradisi leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan sebagai warisan ajaran yang di dalamnya berisi tentang anjuran untuk saling memperkuat tali persaudaraan atau silaturahim, bersedekah, dan juga memuliakan tamu-tamu yang datang, seperti itu. Tradisi kupatan itu diyakini sebagai wujud praktek dari keutamaan ajaran hadis Nabi yang berkaitan dengan silaturahim, sedekah, dan memuliakan tamu yang dituangkan dalam bentuk praktek kupatan buka rumah. Dan disinilah kandungan ajaran dalam sebuah hadis hidup di tengah masyarakat. Meskipun pada dasarnya masyarakat kurang mengetahui dan memahami hadis mana yang dijadikan sebagai dasar praktek kupatan seperti itu, banyak yang tidak tahu, cuman ikut-ikutan, tapi mereka meyakini bahwa tradisi itu adalah bentuk praktek nilai luhur yang diajarkan oleh para leluhur, sehingga masyarakat merasakan ketenangan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih, semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat, dan tentu saja masih banyak sekali yang lain yang menjelaskan dan memaknai hari raya ketupat. Tapi untuk kebenaran yang jelas bagaimana, itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Innal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.